ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bernafas, hidup, yang itu artinya kita masih bisa beramal, kita masih bisa beriman kepada Allah, melakukan amal-amal saleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun." Setidaknya Allah berfirman dari kalimat ini 4 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun." Surat Muhammad 36, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Dan surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berfirman kehidupan ini, dunia ini diibaratkan sebagai permainan, maka kita semua tahu ketika suatu permainan yang kita ketahui, apakah itu sepak bola, apakah itu bola voli dan permainan yang lainnya, maka di dalam permainan itu pasti ada orang yang membuat permainan itu dan membuat aturan-aturannya. Seperti contohnya sepak bola, maka yang membuatnya adalah FIFA. FIFA membuat aturan-aturan sepak bola. Bola basket sama seperti itu, ada yang membuatnya, itu FIBA. FIBA mengatur aturan-aturan permainannya. Maka dunia, kata Allah, itu pun permainan dari manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana aturan-aturan yang Allah berikan kepada manusia itu? Maka aturan-aturan itu ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika satu permainan yang manusia buat, di dalam aturan-aturan itu, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Akan tetapi ketika dia benar melakukan aturan-aturan dengan benar, maka manusia itu akan mendapatkan hadiah, mendapatkan trofi, mendapatkan juara. Sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, diciptakan ke dunia ini sebagai khalifah dengan aturan-aturannya. Barang siapa yang mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah, akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika manusia ini melanggar aturan Allah, maka Allah pun akan memberikan hukuman kepada manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, ketika
manusia lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Bal tu'siruna hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan permainan-permainan yang dibuat oleh manusia beserta dengan aturan-aturannya, apabila dibandingkan dengan aturan-aturan Allah, maka di dalam penghargaan dan hukuman itu sangat jauh nilainya. Ketika manusia membuat aturan, kemudian ada yang melanggar, maka dia akan mendapatkan hukuman. Mungkin hukumannya itu tidak sampai membuat dia sengsara. Apabila dia mendapat atau mengikuti aturan-aturan, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari manusia itu sendiri, mungkin yang nilainya tidak seberapa. Akan tetapi ketika Allah memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan surga, yang dimana surga ini 99 kali lipat kenikmatannya yang ada di dunia ini. Begitupun sebaliknya, Allah pun akan menghukum dengan hukuman yang sangat dahsyat, dengan hukuman yang sangat manusia tidak pernah merasakannya. Ketika manusia melanggar aturan Allah, akan tetapi tetap manusia lebih mementingkan kehidupan dunia. Timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena manusia sejatinya hanya bisa merasakan satu penghargaan dan hukuman ketika dia merasakan dengan panca indera dia, dengan panca indera manusia. Ketika penghargaan itu dirasakan oleh tangannya, kakinya, matanya, telinganya, tubuhnya, maka dia akan mengejar penghargaan itu. Berbeda dengan penghargaan yang Allah akan berikan nanti. Surga tentu saja akan diberikan setelah kehidupan dunia ini, yaitu pada yaumul qiyamah nanti setelah penghisaban, maka orang-orang yang taat, yang mengikuti aturan-aturan Allah mendapatkan penghargaannya kelak nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fiikum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah memperingati kepada kita semua di dalam Quran surat yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur ma qaddamat lighad. Wahai manusia yang beriman, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang akan kalian perbuat untuk esok hari. Maka di dalam kalimat esok hari ini maksudnya adalah hari akhirat kelak nanti. Kita harus memperhatikan untuk kehidupan yang abadi kelak. Kita harus mempersiapkan bekal-bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang akan kekal nanti. Maka bekal apa yang paling bagus untuk dibawa? Maka disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, bahkan para sahabat pun yang dibimbing oleh Rasul setidaknya pernah memilih atau terlalu memilih kepada kehidupan dunia. Seperti terjadinya perang Uhud pada waktu itu, banyak para sahabat yang menginginkan harta ghanimah ketika musuh-musuhnya telah mundur, akan tetapi mereka dibisiki oleh setan-setan untuk mengambil itu, yang akhirnya perang itu dimenangkan oleh orang-orang kafir. Adapun satu riwayat ketika sahabat Umar bin Khattab
mendatangi kediaman Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Umar melihat Rasulullah tertidur di atas tikar. Maka ketika Rasul melihat Umar, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Pada waktu itu Umar menangis. Rasulullah melihat tidur di atas tikar. "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih melihat seorang pemimpin, kalau dibandingkan dengan pemimpin Persia, dengan pemimpin Romawi, mereka mempunyai istana yang megah, mereka mempunyai tempat tidur yang empuk, mereka mempunyai pakaian yang terbuat semuanya dari sutra. Akan tetapi aku sedih melihatmu sebagai pemimpin umat Islam yang tidur hanya di atas tikar." Kemudian Rasul pun menjawab kepada Umar, "Ya Umar, biarkanlah mereka mendapatkan bagian mereka di dunia ini, akan tetapi niscaya mereka tidak akan mendapatkan itu semua untuk selamanya. Akan tetapi kita akan mendapatkan bagian kita nanti di yaumul kiamah, yang pada saatnya kita mendapatkan itu semua, maka semua itu akan didapati oleh kita dengan kekal dan abadi selamat." Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang hak, yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah itu ada salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana Allah pun memberikan aturan-aturan permainannya di dalam bulan suci Ramadan ini, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai kepada bulan Ramadan dan menyelesaikannya dengan derajat takwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله